Baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita doa dulu ya. Siapa yang punya tugas doa hari ini? Eli, Pak. Mari kita berdiri untuk berdoa dulu waktu kita mulai. Silakan duduk. Terima kasih Lin sudah melakukan pelajaran doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Nyanyi ya. Silakan duduk, tepukkan dulu. Baik, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa kemarin? Minggu lalu coding dan apa? KA atau kecerdasan artifisial. Ya, KA atau kecerdasan Artifisial. ya. Nah, coding dan KA ini merupakan apa? Kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh manusia, ya toh? Yang dibuat oleh manusia guna untuk mempermudah pekerjaan kita, ya toh? Contoh, coba kalian sebutkan kecerdasan artifisial. Meta AI. Apa lagi? Google Translate, apa lagi? Maps. Google Maps, apa lagi? Cici. Itu merupakan kecerdasan buatan manusia yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, ya. Nah, kalian pernah bermain game? Nah, dalam bermain game itu apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian lakukan sehingga dalam bermain game apa tujuan utama kalian bermain game itu apa? Tujuan utama kalian bermain game itu apa? Ya? Untuk menang, apa lagi? Hah? Tujuannya untuk menang, apa lagi? Nah, untuk menang itu apa yang kita lakukan? Harus mempunyai, misalnya kalau kita main game apa? Free Fire misalnya ya toh? Nah, di game Free Fire itu harus ada apa itu? Kita harus ada apa? Harus ada namanya strategi toh? Ya tidak?
Masa kau lihat musuh di situ, kau jalan ke sana karena musuhnya bakal pecah, kepala pecah nanti. Iya toh? Jadi harus ada strategi. Nah, strategi semacam itu merupakan apa? Apa? Merupakan cara, yaitu cara kita untuk bisa bermain tadi dan bisa menang. Iya toh? Siapa yang sering main game? Sekarang. Main game apa? Lumayan. Nah, dalam setiap game itu kan, setelah kita main game, kalau kita menang, apa yang kita rasakan? Senang. Oh, senang saya bertembak dia punya kepala. Ya tidak? Senang saya bisa bunuh mereka semua. Nah, kecerdasan artifisial atau game-game tersebut juga merupakan itu ciptaan manusia yang di dalam game itu harus ada apa? Sudah ada perintahnya. Tekan ini untuk lari, ini untuk ambil senjata, ini untuk bom, ya tak? Nah, itu merupakan apa? Bagian dari kecerdasan artifisial tadi, ya? Oke. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang bagian dari kecerdasan artifisial juga, tapi yang berkaitan dengan sabar. Berkaitan dengan konsep dasar berpikir komputasional, ya, ini. Konsep dasar berpikir komputasional. Nah, kata komputasional ini Nah, kata komputasional ini di benak kalian berpikir tentang apa? Komputasional. Di otak kalian berpikir tentang apa? Ini berarti berkaitan dengan komputer, ya toh? Ini komputasional, komputer, ya. Berarti apa itu komputasional? Atau kita berpikir komputasional, ya, ini berpikir komputasional. Ya. Konsep dasar berpikir komputasional. Oke. Sebelum kita lanjut ke sana, ada dua tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini, ya. Tujuan pembelajaran mana tadi? Ini coba satu orang baca dulu. Tujuan pembelajaran penerapan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. oke, yang kedua, menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya itu mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua, ya. Itu yang akan kita capai pada hari ini. Oke. Nah, apa yang dimaksudkan dengan berpikir komputasional? Yang pertama tadi kan ini berarti ini berkaitan dengan komputer. Kalau berpikir komputasional berarti apa? Apa itu berpikir komputasional? Sekarang kita lihat. Coba baca. Langsung dicatat, ya. Langsung dicatat biar kita ingat. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang menguraikan masalah yang kompleks untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Paham, ya? Jadi berpikir komputasional itu adalah proses berpikir yang menguraikan masalah yang kompleks atau masalah yang besar untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat menemukan pola dan menyusun langkah-langkah penyesuaiannya atau langkah-langkah penyelesaiannya seperti itu, ya. Jadi itu adalah berpikir komputasional. Sudah? Oke, catat sedikit dulu biar lebih gampang.
Kalau sudah, sekarang Pak akan bertanya. Siapa yang tiap pagi minum kopi atau minum teh atau minum susu? Minum teh, katakan. Siapa yang pernah putar teh? Semua pernah toh? Putar kopi juga sudah. Oke. Nah, sekarang yang Pak ingin tanyakan, ini kan misalnya teh. Kita buat teh. Langkah-langkah dalam membuat teh itu apa yang harus kita siapkan? Langkah pertama apa? Coba. Siapkan Langkah pertama apa? Siapkan gelas. Siapkan Gelas. gelas. Yang berikut. Masukkan gula sendok. Masukkan gula 1 sendok atau setengah sendok ke dalam. Masukkan gula lebih dulu. Bapak. Ya. Lalu Daun teh. masukkan daun teh. Masukkan daun teh. Lalu Masukkan air. Pak, masukkan Air panas. masukkan air panas. Lalu Putar. diaduk ya. Diaduk-aduk sampai gulanya larut. Lalu apa? Air yang tadi berwarna menjadi teh. Ya. Nah, proses ini juga yang kita sebut dengan itu orang akan menjalankan yang namanya berpikir komputasional tadi. Untuk mendapatkan teh, maka kita akan apa? Melewati langkah-langkah seperti ini. Ya toh? Langkah-langkah ini yang tadi bilang tadi. Proses berpikir menguraikan masalah yang kompleks untuk dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecil ini juga termasuk dalam apa? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi. Jadi, nah perhatikan, ada yang bilang siapkan gelas lebih dulu. Siapkan gelas, siapkan air panas, ya toh? Ada yang beda-beda. Tapi intinya hasilnya adalah teh, ya toh? Langkah-langkahnya pasti ada yang beda. Ada yang tuang gula lebih dulu, ya toh? Tuang gula, lalu siram atau masukkan air panas tadi, lalu diaduk, kemudian dicelupkan teh celup tadi. Amin. Nah, kalau buat kopi bagaimana? Siapkan gelas. Siapkan gelas. Tuangkan kopi 1 sendok. Ya. Gelas. Setengah sendok. Gelas 1,5 sendok. Siapkan air panas. Tuang. Itu juga sama ya. Nah, proses seperti itu juga kita telah melakukan namanya berpikir komputasional. Oke. Nah, di dalam berpikir komputasional ini ada 4 prinsip ya, 4 prinsip dalam konsep berpikir komputasional. Nah, untuk membahas ini Pak sudah menyiapkan videonya dan nanti kalian akan menontonnya, perhatikan ya. Pengenalan computational thinking. Computational thinking itu berpikir komputasional ya. Thinking itu artinya berpikir ya. Computational thinking atau berpikir Sementara menyimak dan sementara mencerna hal yang adakah penting ya. yang maka jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya. Iya, betul sekali. Jempol.com yang sudah menerang dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan
dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia dengan acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, jadi tadi ada berapa tadi? Ada berapa prinsip dasar dalam berpikir komputasional? 4. Yang pertama apa? Komposisi ya. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Oke. Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi ya. Abstraksi. Yang keempat apa? Algoritma. Ya, algoritmik atau algoritma, berpikir algoritma. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dari 4 ini sudah masing-masing dengan dia punya contoh ya. Masih ingat tidak tadi? Masih ingat ya? Nah, kalau dekomposisi tadi contohnya apa? Perhatikan gambar itu mereka buat apa? Membagi masalah kecil di bagian kompleks. Membagi masalah yang besar atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Contohnya apa? Contohnya itu membersihkan ruangan kelas. Itu semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ya toh? Ada yang sapu, ada yang bersihkan debu, ada yang hapus papan, ada yang sementara merapikan meja. Ini merupakan contoh sederhana yang kita sebut dengan apa? Dekomposisi. Semua sudah dengan tugasnya masing-masing sehingga gampang. Tujuannya adalah untuk apa? Membersihkan ruangan kelas. Tetapi di dalam ruangan kelas itu kan ada banyak sekali loh. Ada kursi, ada meja, ada papan tulis segala macam yang butuh untuk kita rapikan. Nah, maka harus diberikan tugas atau dibagi seperti itu biar gampang diselesaikan. Oke, itu adalah apa tadi? Dekomposisi. Yaitu apa? Membagi masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diselesaikan. Membagi masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Sama dengan tadi yang kamu bikin tadi itu kan. Bagian dari itu kan kita pisahkan. Pertama adalah gelas, air, gula. Itu adalah bagian-bagiannya. Sama juga dengan itu. Itu kita sebut dengan dekomposisi. Yang berikut. Nah, ini mereka semuanya membagi tugas ya. Ini membagi tugas sehingga pekerjaan yang besar tadi bisa
gampang diselesaikan. Yang berikut ini, membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Ini disebut dengan apa tadi? Komposisi. Oke, yang berikut coba hitung. 2, 4, 6, 8. Habisnya berapa? 10, 12, 14. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pola, ya toh? Polanya berapa ini? Ditambah 2 toh? Ya tidak? Tetap plus 2, maka di sini 8, maka 8 tambah 2 di sini menjadi 10, di sini menjadi 12, di sini menjadi 14. Jadi kita mengenali polanya, Jadi makanya tadi yang kedua adalah pengenalan pola. Jadi ini contohnya seperti itu, pengenalan pola. Nah, ini mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Paham ya? Kalau misalnya begini, 1, 3, 6, maka berapa lagi? 9, 12, semuanya tambah 3, ya toh? Nah, itu juga merupakan pola ya. Jadi ini adalah pola, yaitu mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali, berulang terus seperti itu. Nah, itu adalah contoh daripada pengenalan pola tadi. Yang berikut, nah perhatikan, coba baca. Aku adalah tempat untuk belajar. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Aku adalah apa? Apakah aku? Aku adalah tempat untuk belajar. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Kelas. Ruangan kelas. Ya toh? Ruangan kelas ya? Ya tidak. Jadi kita tuh harus, yang ini namanya apa tadi? Abstraksi ya. Atau misalnya, aku adalah raja rimba atau raja hutan. Aku biasa makan daging. Aku tidak suka makan empuk. Siapakah aku? Singa atau harimau, ya toh? Yang namanya raja rimba atau raja hutan adalah singa atau harimau, ya. Nah, maka abstraksi itu adalah apa? Yang tadi Pak bilang? Kita sudah dengar tadi apa namanya? Ini menyingkirkan informasi yang tidak penting. Lalu kita fokus pada informasi yang penting saja untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kita lihat ini. Disuruh untuk menyingkirkan informasi yang tidak penting. Nah, kita kembali lagi ke sini. Di sini informasi yang penting itu apa? Sehingga kita tahu bahwa itu ruangan kelas. Tempat untuk belajar. Apalagi ada banyak kursi. Itu informasi penting ya? Ya tidak? Yang tidak penting itu apa? Atau misalnya di sini yang kedua. Nah, siapakah aku? Dari mana kalian coba bawa ibadah? Lihat daripada apa? Ekornya, jamurnya, ya toh? Walaupun di sini apa? Ada bunga, ada taman segala macam. Kenapa kalian tidak sebut bahwa itu bunga? Itu adalah tadi. Karena yang lain ini adalah bagian-bagian yang tidak penting, kita singkirkan. Ini kan dibuktikan bagian sini, bagian apa nih? Bagian dari ayat ini yang kita hilang. Maka siapakah aku yang kita lihat sini adalah dia ada ekor-ekor yang panjang, kemudian ada jamurnya, kemudian ada paruhnya. Maka itu adalah ayat seperti itu ya. Bisa tidak? Bisa. Oke. Itu adalah apa tadi? Abstraksi ya. Abstraksi. Jadi itu contoh abstraksi. Oke. Jadi kita menyingkirkan informasi yang tidak penting, fokus pada informasi yang penting saja untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu yang terakhir apa? Apa saja kegiatan yang selalu kamu lakukan sebelum ke sekolah? Oke. Bangun pagi, pergi pembersihan di sekolah. Yang tiap hari kamu lakukan? Bangun pagi, merapikan tempat tidur misalnya, ya tak?
atau tidak? Tidak. Maka bangun pagi, apa lagi? Berdoa. Berdoa. Kamu berdoa tiap pagi? Ada yang tidak. Yang biasa saja. Bangun pagi, rapikan tempat tidur, mandi, ya toh? Mandi atau ya biasa kamu lakukan adalah datang di sekolah pembersihan, ya toh? Pulang mandi, makan, lalu datang ke sekolah. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang mereka melakukan. Nah, oke. Nah, algoritma itu adalah apa? Cara berpikir menggunakan rencana serta langkah-langkah instruksi yang secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi langkah-langkah itu harus jelas. Ya toh? Misalnya kita lihat bahwa orang bangun rumah. Bangun rumah itu kan harus ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama mereka bangun rumah ini. Buat fondasi. Apa langsung buat atapnya? Kan tidak mungkin toh. Atau contohnya, misalnya kalian goreng telur. Apakah telur dulu baru minyak? Minyak dulu, panaskan ya toh. Kita menyalakan kompor, tuang minyak di dalam wajan kuali untuk alat menggoreng itu, lalu masukkan telur. Tidak mungkin kita tuang telur dulu baru ini minyak. Itu kan nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sama juga dengan kita bangun rumah itu. Kalau satu langkah kita lewati, maka rumah tidak akan kuat, akan gampang hancur. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Masa fondasi itu tidak kuat, tiba-tiba bikin lantai 2. Bagaimana caranya? Ya kan? Fondasi belum ada, sudah apa naik? Itu kan nanti tidak bagus hasilnya. Jadi itu merupakan cara berpikir menggunakan rencana serta langkah-langkah atau instruksi secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Bisa ya? Jadi contohnya seperti itu. Nah, sekarang Pak tanya dulu. Ada berapa tadi? Ada 4 ya? 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yaitu apa tadi? Apa tadi? Apa itu dekomposisi tadi? Apa itu dekomposisi tadi yang kita sudah bahas tadi? Iya, apa? Kita pilahkan masalah yang besar tadi menjadi bagian-bagian yang kecil, ya toh? Supaya lebih gampang kita selesaikan. Contohnya tadi, misalnya kita bikin T tadi. Untuk menjadi secangkir T, maka kita butuhkan langkah-langkahnya ini. Atau sama juga dengan misalnya kita makan mie gelas, bagaimana caranya? Atau kita masak mie. Biasanya di situ kan ada tulisan dekomposisi, ya tidak? Dekomposisi itu langkah-langkah. Di dalam mie itu kan ada. Nah, langkah-langkah itu kita harus ikuti tulisan dekomposisi. Nah, kita harus apa? Memindahkan hal yang besar tadi menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk kita kerjakan. Itu adalah dekomposisi. Yang kedua tadi apa? Mengenal pola. Pola tadi apa tadi? Ini mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi 1, 3, 5 berapa seterusnya? 2, 4, 6, 8 berapa seterusnya? Ya toh? Kalau polanya seperti ini, misalnya maka selanjutnya ini apa? Bulat toh? Ya tidak? Polanya seperti itu misalnya, toh? Atau misalnya begini. Maka selanjutnya adalah atau ya. Itu adalah kita sebut dengan apa? Mencari persamaan pola untuk kita bisa menentukan hal berikutnya apa. Gitu ya. Jadi hal pola yang berikut adalah apa? Yang ketiga tadi adalah abstraksi ya. Yaitu kita apa? Fokus pada informasi yang penting. Contohnya tadi adalah apa? Aku adalah apa? Tempat untuk belajar. Banyak, ya toh? Ada yang di mana?
minuman bisa. Nah, di dalam ada banyak meja dan kursi, ya dah. Ini apakah? Jangan bilang itu adalah pasar, Pak. Nah, salah. Oh, pasar. Seperti itu ya. Jadi kita menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Kalau kita berpikir, oh ternyata informasi penting itu apa? Atau misalnya, aku biasanya ramai dikunjungi, ya dah. Ketika kalian lapar, pasti kalian datang. Apa itu namanya? Warung makan atau restoran, sama seperti itu. Oke. Jadi yang keempat, yang ketiga tadi adalah abstraksi, lalu yang keempat adalah algoritma, cara berpikir menggunakan rencana serta langkah instruksi yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Nah, di sini Pak sudah menyiapkan lembar kerja yang nanti kalian kerjakan. Setelah kerjakan, lalu masing-masing untuk presentasi. Bisa ya? Oke. Ini untuk Pak langsung bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kerja kelompok ya. Tulis namanya di bagian atas, lalu sama-sama berdiskusi untuk nanti kita bahas ya. Ya, langsung tulis jawaban di situ ya. Jadi, ya langsung di sini. Nah, langkah nih perhatikan itu dia punya, kalau di situ gambarnya tidak jelas, kalian bisa lihat di sini ya. Kalau di situ gambarnya tidak jelas. Oh ini. Jadi perhatikan, yang pertama itu adalah kita disuruh untuk apa? Tugasmu adalah urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi langkah-langkah membuat burger ya. Tahu burger? Ya, burger. Dan tuliskan angka di sampingnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini saya kamu buat langkah-langkahnya. Jadi urutkan. Yang pertama itu apa? Ini ini pasti tomat ya? Itu ya? Tomat. Lalu ini keju. Ya ada? Ini apa? Roti. Ini daging. Ini sayur ya? Sayur atau selada toh? Lalu ini? Roti. Ini juga roti. Ya ada? Oke, silakan. Jadi tinggal saja menuliskan, harus tahu dulu nama-namanya itu dulu. Oh ini apa? Lalu diurutkan. Tuliskan angka-angkanya saja ya, 1, 2, 3 begitu ya. Kalau bisa langsung tuliskan dengan satu. Langkah pertama itu kamu menentukan nama-namanya dulu ya. Ya tidak? Mengetahui nama dulu, oh ini adalah tomat, ini keju, ini roti, ini daging, ini selada, ini roti lagi, ya tak? Ini roti bawah ya tak? Ini kan di bagian bawah. Silakan. Jadi di dalam LKPD ini sudah ada 4
empat prinsip tadi yang kita sudah bahas tadi. Ada contoh tentang dekomposisi, ada contoh tentang pengenalan pola, ada contoh LKPD tentang abstraksi, dan ada contoh tentang apa? Berpikir algoritmik tadi, ya. Oke, silakan. Semua harus berpikir sama-sama ya, saling bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD itu. Yang nomor 2 itu tinggal saja digambar ya. Oke, gambarkan polanya. Lalu yang ketiga itu kalian tuliskan urutannya. Bantu gajah untuk mendapatkan rumput ini. Ya. Yang itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah kita apa? Membantu gajah dengan perintah ini. Gajah kan di bawah sini. Bagaimana caranya? Lalu menuliskan, dengan cara ini maju, belok kanan dan belok kiri. Ini yang ada perintahnya. Jadi misalnya dia salah sini, maka dia apa? Maju atau belok kiri? Maju ya. Ya tidak? Gajah maju, lalu apa? Belok kanan. Ya tak? Dan seterusnya. Ingat saja sampai pada menemukan rumput. Jadi, silakan. Buat dulu. Tinggal saja menuliskan saja. Yang di bagian kotak kucing itu tinggal saja menghitung saja, tidak perlu digambarkan. Kalau memang bisa gambar, silakan gambar apa adanya. Kalau tidak, tinggal saya menuliskan berapa jumlahnya saja ya. Oke. Situ ada 4 ya, ada 4 prinsip yang ada di dalam LKPD. Jadi kalian harus menyelesaikan satu persatu. Sebentar baru kita presentasikan di depan ya. Silakan.
Sudah? Ini yang di bagian gambar kucing itu tidak perlu gambar ya, saya mengisi jumlahnya saja ya. Tidak usah gambar kucingnya. Ya, hitung berapa kucing yang di situ lalu kita tulis di bawah. Maksudnya ini kan dia punya pola 1, 3, lalu di sini berapa? Itu maksudnya. Silakan. Sudah sampai sini? Sudah habis? Oke, yang lain. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 belum. Ada soal lagi di belakang itu anak. Jadi bukan cuma ada di belakang lagi, ada 2. Jadi ini lagi ada ini. Baca suruhannya, kayak suruhannya. Lima menit lagi, ayo. Silakan. Silakan. 5 menit lagi. Garis dulu lalu kamu isi langkah pertama itu apa? Yang maju atau mundur? Ini maju, lalu kemana? Itu langkah pertama kamu buat garis dulu, lalu kamu mulai buat. Oh ini dia maju 1 langkah, ya kan maju, maka kemudian belok. Ini harus punya ini perintah ini, maju dan belok kiri atau belok kanan itu dia punya perintah. Membantu gajah untuk mencapai rumput di atas. Ini ya. Bantu kucing untuk menemukan ikan. Ikan mana? Gajah ini ya. Gambar ini gambar gajah. Jadi ikannya sudah. Jadi sekarang ini bantu gajah di bawah ini untuk menemukan apa nih? Menemukan makanan kesukaannya. Tuliskan perintahnya menggunakan kata-kata di bawah ini. Yang pertama maju, belok kiri atau belok kanan. Tinggal saya kamu menuliskan di sini. Langkah pertama itu dia maju atau belok kiri. Kali maju, lalu kemana lagi? Ke atas maka dia belok kanan, ya tak? Lalu belok kiri, ya tak? Atau maju? Maju toh? Maju lalu belok kanan, lalu apa lagi? Maju lalu belok kiri, lalu maju. Aku itu kan buat seperti itu kan. Kelompok 3 sudah ini. Dia cepat. Ayo. Tiga menit lagi. Cepat. Ini Jessica cepat sekali. Masa kalian? Lalu menuliskan langkah-langkahnya tadi. Sampai. Kalau sudah kita periksa. Raffi sudah? Sudah tuh kalian Pak?
Sudah menuliskan di sini tidak? Tuliskan nama ya, nama anggota kelompoknya, lalu siap diri untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Sebentar mempresentasikan, tiga-tiganya maju ke depan ya. Ya. Tiga menit lagi, ayo. Intinya perintahnya itu cuma itu, maju, putar, balik kiri dan balik, belok kiri dan belok kanan, itu perintahnya. Kalau sudah kita ini dulu. Sudah dulu ya, sudah toh? Oke, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 3 atau kelompok 1? Oke, kita berurutan ya. Oke, dari kelompok 1 dulu, ayo. Maju, tiga-tiganya, ayo. Tidak apa-apa, tidak. Oke, gitu. Nah, oke. Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan pekerjaan kelompok kami. Oke, silakan. Baca suruhannya, baca soalnya lalu mengerjakan. Urutkan. Baca dulu, baca. Urutkan apa? urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi langkah-langkah membuat burger Burger. yang benar. Benar. Tuliskan angkanya di samping gambar. Angkanya di samping. Oke. Langkahnya bagaimana? Nomor 1 itu apa? Roti yang mana? Roti bawah yang ini. Ini nomor 1 ya. Oke, yang berikut. Nomor 2 yang mana? Nomor 2 ini. 3. Tadi ini. 4 tomat. Oke, 5 keju. Oke. 6 roti atas yang ini ya. Oke. Jadi 1 adalah apa tadi? Roti atas ya, ini ya. Roti atas. Ini apa tadi? Selada atau sayur. Selada. Yang ketiga adalah Daging. daging. Yang berikut? Yang keempat dulu. Tomat ya. Tomat. Yang kelima apa? Keju. Keju. Roti bawah. Di atas. Oke, yang berikut nomor. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tetap sama ya. Dan sebentar kalau kalian punya masing-masing di sini ya. Oke, yang berikut soal nomor. Jadi urutannya adalah 1. Berapa tadi? Urutannya adalah 1. Berapa? 2, 3, 6, 5, dan 4. Ini kelompok 1 punya ya. Ntar baru kita lihat kelompok yang lain. Oke. Yang berikut soal nomor 2. Oke.
Berarti gambarnya segitiga kan? Oke. Gambar segitiga dua. Segitiga dua. Itu jawab mereka ya. Jangan protes dulu. Nanti baru kita tanggapi. Yang berikut. Yang berikut. Angka berapa itu? Pola yang pertama adalah gambar satu kucing. Gambar yang kedua adalah kotak 3 kucing. Yang kesini berapa? 6 kucing. Nah, oke, 6 kucing ya. Ini mereka punya. Dan sebentar baru kamu. Oke. Yang berikut. Nah, yang ketiga coba pada yang ketiganya bagaimana? Kami ingin memberitahu temanmu cara menuju ke perpustakaan dari kelas. Di jalan ada banyak hal seperti pot bunga, tempat sampah dan jendela. Tapi mana Baca yang jelas kan? informasi yang paling penting agar mudah besar? Ya, jadi kita disuruh untuk memberitahu temanmu untuk dia ke perpustakaan. Nah, di situ ada langkah-langkah yang di bawah ini. Tinggal saja melingkari 3 perintah yang paling penting. Silakan, kamu melingkari apa? Keluar dari kelas, Lalu, belok kiri di dekat tangga, lalu, pintu perpustakaan berwarna coklat. itu 3. Oke, itu mereka punya ya. Jadi, angka berapa saja tadi yang kamu coret? Angka 1, angka 1, 5 dan 6. Oke. Yang berikut. Yang keempat, algoritma. Bantu gajah di bawah Ya, ini kita membantu gajah ya. karena kesukaannya. Oke. Perintahnya menggunakan kata-kata di bawah ini. Kamu Ya. tidak boleh menabrak tembok. Ya. Perintah yang bisa digunakan. Maju. Belok kanan terus belok kiri. Oke, jadi kita disuruh untuk membantu gajah ini untuk sampai makan rumput di sini. Dengan perintahnya maju, belok kanan dan cuma belok kiri. Usahakan gajah jangan tabrak tembok. Bagaimana caranya? Oke. Yang pertama adalah apa? Maju. Maju. Oke. Yang berikut. Belok kanan. Belok kanan. Oke. Belok kiri. Belok kiri. Oke. Maju. Maju. Belok kanan. Belok kanan. Belok kiri. Belok kiri. Bisa ya? Belum selesai. Mereka punya belum habis. Mereka sampai di situ. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang baru kita sama-sama. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan duduk. Siap. Oke, itu kelompok 1 punya. Sekarang kita lihat kelompok 2 punya. Silakan. Yang ketiga, cepat. Silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kita lihat di kitab yang belum tadi. Perhatikan di situ. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi langkah-langkah membuat burger yang benar. Tulislah langkah-langkahnya di samping gambar. Oke. Yang pertama apa? Angka apa? Yang pertama itu nomor berapa? Atau kamu buat dulu. Yang pertama itu apa? Roti bawah. Roti bawah. Yang mana itu? Nomor 1. Yang bawah. Oke, roti bawah. Oke, yang berikut. Selada. Ada 2 itu ya. Oke, yang ketiga. Daging. Ada daging juga sama. Oke, yang berikut. 4 tomat. 4 tomat. 5 keju. 5 keju. 6 roti atas. 6 roti. Nah, itu mereka punya. Berarti 1, 2, 3. Urutan ke bawah itu berarti 1, 2, 3, 6, 5, 4. Ya toh? Kamu punya urutan kan? Seperti itu. Oke, berarti satunya adalah roti atas, 2 selada, 3 daging, 4 tomat, 5 apa tuh? 5 itu apa tadi? 5 Keju dan 6 adalah roti atas. Oke. Yang berikut nomor 2. Lihat barisan gambar di bawah ini. Gambar apakah yang harus
Silakan gambar di situ. Silakan. Gambar di situ, gambar di sini. Gambar apa? Gambar. Silakan gambar saja. Woi, gambar bener dalam dulu. Nih, Gambar besar, kecil sekali. kamu bisa pintar. Itu dengan Gambar bener pertama, Pak. oh dari pertama. Oke. Iya, ini dia. Itu makin kecil. Yang pertama. Lalu sudah. Gambar. Suruh gambar dulu. Aku gambar kasih aja. Gambar dua aja. Gambar kasih. Jadi mana jawaban kamunya? Itu. Oke, sini. Jadi itu ya, gambarnya seperti itu ya. Segitiga runcing ke bawah dan segitiga runcing ke atas. Oke. Yang berikut, kucing. 1, 3, lalu di kotak kosong itu terisi berapa kucing? 6. Oke, itu senang di samping situ. 6. Berarti kamu punya adalah 6 ya. Oke. Yang berikut, yang ketiga. 3 tentang abstraksi. Oke. Yang pertama itu keluar dari pintu kelas. Yang kedua, lihat ada pengguna warna biru. Yang ketiga, belok kiri dekat tangga. Yang keempat, jalan lurus sampai ujung lorong. Yang kelima, pintu perpustakaan warna coklat. Nah, di situ lalu kamu melingkari 3 perintah yang paling penting. Apa itu yang kamu lingkari? Kedua, belok pintu kelas. Pintu kelas. Lihat ada pohon bunga warna biru. Lalu Belok kiri di dekat tangga. 3 saja yang disuruh dilingkari. Mana tidak di situ aturan? Kamu punya lingkari semuanya. Sudah, Pak. Lalu lingkari nomor berapa saja itu? Nomor berapa yang kamu lingkari? Jauh ya. 1, 2, 3, 5, 6. Kamu punya bodoh. Lanjut. Nomor itu jawaban mereka punya, berarti mereka tidak paham dia punya suruhan. Lanjut. Batu Berapa? gajah di bawah ini untuk menemukan makanan kesukaan. Tuliskan Oke. perintah menggunakan kata-kata di bawah ini. Oke. Kamu tidak boleh menabrak tembok. Urutan perintah yang pertama maju. Maju, lalu Kedua belok kanan. belok kanan, Maju. maju, Belok kiri. belok kiri, Maju. maju, Belok kanan. belok kanan. Maju terus belok kiri. Cuma itu saja. Oke, kita tepuk dulu untuk mereka. Itu mereka persiapan ya. Silakan dulu. Silakan kelompok terakhir. Kamu ketawa terus dari tadi. Ketawa kenapa? Hah? Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi langkah-langkah membuat Google yang benar. Oke. Dan Sementara terbaik kamu punya yang salah-salah tadi. Silakan. Yang pertama. Yang pertama itu roti bawah. Oke. yang kedua selada, yang ketiga tomat, Yang ketiga tomat. Oke. yang keempat daging, yang Daging. kelima keju, yang keenam rokok. Luar biasa. Jadi kamu yang tadi berapa? 1, 2, 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 3, 3, 5, 5. 4. Oke. Itu mereka punya. Oke. Yang berikut. Yang berikut soal nomor 2. Lihatlah barisan gambar di bawah ini. Gambar apakah yang Iya. seharusnya ada di kotak kosong selanjutnya? Iya. Gambar apa itu? Mana jawabannya? Gambar. Gambar itu. Gambar dulu.
Jadi runcing ke bawah dengan runcing ke Atas. atas. Jawabannya seperti itu ya. Lalu yang berikut 6 kucing ya. Jawaban 6 kucing. Oke. Yang berikut yang ketiga. Kamu ingin memberitahu temanmu cara menuju jalan Iya. menuju ke perpustakaan dari kelas. Di jalan ada banyak hal seperti pot bunga, tempat sampah, dan jendela. Iya. Tapi mana informasi yang paling penting agar temanmu tidak tersesat? Oke. Jalan lurus sampai ujung lorong, belok kiri di dekat tangga, Oke. pintu perpustakaan berwarna coklat. Oke, itu mereka punya ya. Yang terakhir. Bantu saja di bawah ini untuk menemukan makanan kesukaannya. Tulislah perintahnya menggunakan kata-kata di bawah ini. Kamu tidak boleh menabrak tembok. Iya. Perintah yang bisa digunakan: maju, belok kanan, belok kiri. Maju, Maju, belok kanan, belok kanan, maju, maju, belok kanan, belok kanan, maju, maju, belok kiri, belok kiri, maju, maju, belok kanan, belok kanan, 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 maju. maju. Oke? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Lihat di kamu punya pekerjaan itu kamu sudah presentasi. Sekarang kita lihat sama-sama. Jadi langkah-langkah yang tadi bebas ya kalian membuat seperti apa. Yang paling penting di sini adalah intinya itu adalah roti atas dengan roti bawah itu harus di awal dan di akhir. Jangan kau pasang ini di tengah. Intinya itu roti bawah dan roti atas di bagian awal dan akhir ya. Terserah kalian mau isi apa dulu, bebas ya. Oke. Berarti jawaban nomor 1 hampir benar ya kalian semua ada ya. Oke. Yang berikut, jawaban nomor 2 adalah apa? Segitiga runcing ke bawah dengan runcing ke atas. Jadi kalian punya salah ya. Nomor 1 tadi apa tadi? Runcing ke atas semua. Kalian punya runcing ke atas semua. Mereka suka yang runcing-runcing mereka. Oke, berarti kemudian kucing ada berapa? 6 ya. Dia polanya kan seperti itu toh. 1, 3, lalu 6. Oke, 6 kucing ya. 6 kucing. Langkah yang berikut kita lihat. Nah, di situ kita disuruh untuk memberikan informasi penting kepada teman kita agar dia dengan mudah ke apa? Perpustakaan. Nah, kita disuruh untuk melingkari tiga apa? 3 informasi penting. Cuma 3 yang kita berikan. Yang pertama apa? Kamu yang tadi apa tadi? Jalan lurus sampai ujung lorong. Iya, jangan lurus sampai ujung lorong. Kemudian Belok kiri di dekat tangga. belok kiri dekat tangga, lalu Pintu perpustakaan berwarna coklat. seperti itu ya. Kamu punya tadi apa? Coba. Keluar dari pintu kelas. Keluar dari pintu kelas. Oke. Belok kiri dekat tangga. Belok kiri. Oke. Pintu perpustakaan berwarna coklat. Kursi perpustakaan berwarna coklat. Kakak juga benar ya. Jadi itu kan bebas. Intinya kita berikan tempat yang mana kita sesuaikan dengan kita punya perpustakaan ya. Nah, sama. Kamu punya? Kamu punya? Kamu punya semua? Lingkari semuanya. Tidak bernomor 4 yang tidak dilingkari. Cepat. Nomor 4 saja yang tidak dilingkari. Berarti kamu lingkari 4. Iya, Pak. Nah, disuruh 3 ya. Jadi masih keliru, perbaiki. Cuma lihat 3 yang paling penting ya. Yang berikut, kita bantu gajah untuk menemukan rumput. Ya dok, kita perhatikan sini. Perhatikan kamu yang di situ. Mana tadi gajah? Oke. Ini dok, sabar. Hapus dulu. Berarti langkah yang pertama adalah maju, belok kanan, maju, belok kanan, maju, belok kiri, maju, Belok kanan. belok kanan, maju, Belok kanan. belok kanan, maju, Belok kanan. belok kanan, Maju. maju, Belok kanan. lurus terus lalu terakhir belok atau maju. Seperti itu ya. Jadi yang hampir benar itu kelompok mereka punya, kelompok 3. Kalian punya masih keliru. Sebentar diperbaiki, Oke. Jadi itu
itu tugasnya nanti coba dikumpulkan dulu. Bukan biar Pak di sini lain mana dulu. Oke. Baik, itu adalah jawaban dari LKPD yang kita sudah buat. Langkah terakhir kita akan menyelesaikan soal ini masing-masing. Tadi kan secara kelompok. Ini adalah lembar kerja untuk kita masing-masing kerja. Kerjakan habis, nanti kita tidak bisa, nanti Pak yang periksa. Pak kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Ini masing-masing. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham semua atau belum ya. Oke. Oke. Silakan. 5 menit itu untuk mengetahui apakah kalian sudah paham semua atau belum. Itu adalah soal latihan. Lingkar juga boleh. Ingat, jangan lupa tulis nama ya. Tulis nama. Kasih nama Lengkap. Tulis nama. Ya, tulis langsung di kertas. Jadi sambil mengerjakan, sambil mengingat lagi yang tadi Pak sudah jelaskan itu, apa itu berpikir komputasional, itu kita berpikir apa? Berpikir yang bagaimana itu? Lalu ada 4 prinsip tadi. Prinsip berpikir komputasional yang pertama tadi dari komposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, dan yang keempat adalah apa tadi? Berpikir algoritmik ya, atau algoritmik itu seperti itu. Silakan. Cepat. Oke, 2 menit lagi. Cepat, kita ambil waktu ya. Cepat. Disilang. Oke, kumpulkan. Oke, kumpul. Silakan. Ayo. Ini nanti Pak periksa di rumah. Lalu minggu depan Bapak balikan ke sini lagi. Oke. Ayo. Ini.
Nah, sekarang Pak mau tanya kalian untuk yang terakhir. Kita merangkum pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita baca dulu. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Masing-masing orang menjawab. Belajar tentang Berpikir komputasional ya. Ya, apalagi? Belajar tentang prinsip ya. Dalam prinsip dasar berpikir komputasional ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah pengenalan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dengan algoritmik atau algoritma ya, berpikir algoritmik. Nah, sekarang Pak mau tanya kalian dulu, apa yang kalian rasakan hari ini? Senang kan? Bisa belajar apa? Bisa belajar tentang coding ya. Senang, bahagia, ya toh? Bisa mengetahui hal-hal yang baru. Oh ternyata kita belajar coding itu kita belajar tentang ini. Hal-hal yang sebenarnya kita sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah coding. Ya toh? Sama seperti tadi buat itu juga ada masuk dalam coding. Tiap hari kita buat, ya toh? Tiap hari sejalan ke sekolah itu juga coding. Atau apa tadi? Dekomposisi segala macam tadi. Seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan tutupnya dengan doa. Siapa yang berdoa untuk? Oke, kita berdoa biar kita istirahat. Silakan. Sekalian marilah siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa Silakan istirahat.